Keluhan sensasi saya pernah kambuh di waktu dan hari tertentu. Hal ini dikarenakan beberapa sebab, salah satunya trauma. Bagi teman-teman yang mempunyai keluhan takut sensasi kambuh di jam-jam tertentu, silahkan simak pengalaman saya dalam mengatasi gangguan ini. Karena dalam video ini juga saya akan memberikan solusi untuk mengatasinya. Saya memiliki ingatan yang tidak menyenangkan, yaitu di antara jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Dan untuk harinya adalah hari Kamis. Karena di jam tersebut saya pernah mengalami keluhan hebat di mana saya pernah mengalami panic attack. Saya sesak nafas, kelingan, badan lemas, dan pandangan buram. Ini sungguh sensasi yang menakutkan bagi saya. Mengingatnya pun sungguh benar-benar menakutkan, karena sensasi dan keluhan yang dirasa itu benar-benar tidak bisa saya tahan. Dan kejadian tersebutlah yang membawa diri saya untuk dirawat inap selama 3 hari di rumah sakit. Kemudian yang tidak masuk akalnya, kejadian tersebut membuat saya khawatir dan cemas setiap hari. Saya selalu ketakutan jika waktu sudah mendekati jam 10 pagi. Karena pikiran saya menyimpulkan sendiri bahwa jam 10 adalah waktu yang berbahaya, di mana pada waktu tersebut saya pernah mengalami panic attack di jam 10 pagi. Setelah melewati jam tersebut, kondisi saya kembali normal. Tapi esoknya begitu lagi, dan lagi. Setiap hari saya ketakutan kalau waktu menunjukkan jam 10 pagi. Kemudian jika hari sudah hari Kamis, ketakutan saya semakin meningkat. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saya mengalami panic attack pada hari Kamis di jam 10 pagi. Saya menganggap waktu tersebut adalah ancaman. Karena saya pernah mengalami suatu hal yang tidak mengenakan pada waktu dan hari tersebut. Saya tidak ingin kejadian tersebut terjadi lagi. Alih-alih dengan kewaspadaan tinggi agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika saya semakin takut, justru ketakutan itulah yang membuat sensasi bermunculan. Bahkan sebelum waktu menunjukkan jam dan hari tersebut saja, tubuh saya sudah banyak keluhan. Tapi pada suatu hari saya diajak keluar untuk pergi ke pantai oleh teman-teman saya. Tanpa pikir panjang, saya iakan untuk melatih mental saya. Meskipun dipenuhi rasa cemas, takut terjadi sesuatu pada saat perjalanan dan di lokasi. Dan apa yang terjadi teman-teman? Saya tidak mengalami berbagai keluhan sensasi yang biasanya setiap hari saya rasakan. Padahal saya berangkat jam 6 pagi dan pulangnya sekitaran jam 7 malam. Saya melewati waktu di mana saya setiap harinya ketakutan jika waktu menunjukkan jam 10. Tapi pada hari itu, saya benar-benar nyaman. Karena saya bahagia, ketawa-tawa bersama teman-teman. Dari waktu berangkat sampai pulang, fokus saya teralihkan. Yang biasanya fokus ke sensasi, sekarang fokusnya ke hal lain yang lebih menyenangkan. Oke, ini poinnya teman-teman. Ternyata ketakutan dan kecemasan terhadap waktu bisa diatasi dengan pengalihan pikiran. Pikiran kita itu netral, otak juga netral. Jika pikiran menganggap waktu adalah ancaman, seperti waktu pagi, siang, sore, bahkan yang saya alami yaitu takut jika mendekati jam 10 pagi. Ternyata pikiran itu pula yang menyebabkan sensasi itu terus-menerus ada dan bermunculan. Susah memang untuk membuat kita tenang di waktu di mana kita memiliki trauma. Terlebih lagi bagi orang yang memiliki gangguan kecemasan berlebih. Tapi setelah kejadian hari itu, di mana saya bisa mengatasi kecemasan terhadap waktu, setelah seharian penuh bermain dengan teman-teman saya ke pantai, kejadian itu memberikan saya ide dan strategi. Strategi ini tidak saya dapatkan dimanapun, karena ini hasil dari pengalaman saya. Strateginya adalah pengalihan pikiran terhadap waktu. Caranya seperti ini, jadi teman-teman silakan simak ya. Jika waktu membuat ancaman, saya mencoba menghilangkan waktu tersebut. Saya membuat pola pikir baru terhadap waktu. Saya membuat waktu itu tidak ada. Ini memang terdengar tidak masuk akal. Bagaimana bisa menghilangkan waktu? Sebenarnya bukan menghilangkan, hanya merubah persepsi dan pola pikir baru terhadap waktu. Jadi saya menganggap hari itu tidak ada, dan jam itu tidak ada. Teori ini memang aneh dan konyol. Tapi saya bisa kembali normal dan tidak ketakutan terhadap hari dan waktu dengan perubahan persepsi terhadap waktu ini. Jadi mekanismenya seperti ini teman-teman. Diawali dengan kalender. Kalender adalah sistem penyusunan waktu yang membagi periode waktu ke dalam bentuk tanggal. Tanggal sendiri merujuk pada suatu hari spesifik, di mana dalam sistem tersebut ditandai dengan bilangan hari, bilangan bulan, dan bilangan tahun. Jadi untuk merubah persepsi pola pikir terhadap waktu yang baru, agar tidak ada ketakutan terhadap waktu, pada waktu saya mengalami gangguan tersebut, saya tidak berjalan dan tidak mempedulikan perhitungan kalender dan waktu jam menurut perhitungan yang ada pada saat ini. Saya mempunyai perhitungan kalender sendiri di pikiran saya. Semisal jika sekarang adalah tahun 2024 dan sekarang adalah bulan Desember tanggal 30, maka waktu di pikiran saya sekarang adalah hari ke-738.760. Mungkin teman-teman bertanya, dari mana jumlah hari 738.760 itu didapatkan? Saya mendapatkannya dari total semua hari yang ada di kalender. Jika jumlah hari dalam setahun adalah 365 hari dan sekarang adalah tahun 2024, saya tinggal mengkalikannya. Jumlah hari dikali dengan jumlah tahun. Jadi 365 hari dikali 2024 hasilnya adalah 738.760. Jadi saya tidak berpatokan terhadap hari Senin sampai Minggu. Itu hanyalah labeling.
sebuah pelabelan dan penamaan saja menurut saya. Jam juga begitu, itu hanya sebuah penamaan saja. Di sini bukan maksud saya untuk merendahkan dan menentang penemu waktu dan melawan hukum waktu. Hanya saja ini cara saya untuk menghadapi ketakutan terhadap waktu pada saat mengalami anxiety atau kecemasan. Sekarang tidak ada pelabelan waktu jam, tidak ada pelabelan nama hari, tidak ada pelabelan nama bulan, dan tidak ada pelabelan jumlah tahun. Yang ada hanya jumlah keseluruhan waktu dari tahun 0 sampai sekarang. Jadi waktu tersebut berjalan maju dan terus bertambah. Jika sekarang hari ke-738.760, maka besok adalah hari ke-738.761. Ya, waktu terus bertambah. Harapannya dengan mengetahui waktu terus bertambah dan tidak adanya labeling, maka tidak akan ada flashback ke masa lalu. Trauma ada jika mengingat masa lalu. Pada saat trauma, mengingat kejadian dan waktunya pun membuat ketakutan. Takut kejadian tersebut muncul lagi di waktu yang sama. Tapi sekarang setelah saya merubah persepsi dan pola pikir baru terhadap waktu, di mana tidak ada penamaan atau labeling, yang ada hanya waktu itu selalu bertambah, tidak akan mundur atau berkurang. Hal itu membuat saya bisa lebih tenang menjalani hari. Karena saya mempunyai waktu sendiri di pikiran saya. Waktu saya tidak terikat dengan penamaan hari dan jam. Waktu saya terus berjalan dan bertambah. Jadi saya tidak takut lagi dengan waktu-waktu muncul sensasi. Ini memang terdengar rumit dan cukup bertentangan dengan teori yang ada. Tapi untuk saya, orang yang pernah mengalami anxiety, dengan adanya perubahan persepsi dan pola pikir baru terhadap waktu, membuat saya kembali normal. Saya tidak takut lagi terhadap trauma-trauma di masa lalu. Tidak takut lagi ada sensasi muncul di jam-jam tertentu. Karena hari pun terus bertambah, waktu terus bertambah. Dan dengan pola pikir tersebut, sekarang saya alhamdulillah sudah sembuh. Dan saya kembali mengikuti waktu yang ada karena saya sudah sembuh. Setelah sembuh, saya mengikuti perhitungan hari Senin sampai dengan Minggu. Kembali mengikuti waktu 24 jam per harinya. Dan mengikuti waktu yang ada di kalender lagi. Jadi ini hanya pengalaman saya aja dalam mengatasi gangguan kecemasan terhadap waktu. Strategi saya seperti itu, meniadakan dan merubah penamaan hari serta jam. Saya menghilangkan penamaan waktu pada kalender biar saya tidak takut jam-jam tertentu. Karena saya sebelumnya sangat ketakutan setiap hari kalau waktu menunjukkan waktu jam 10 pagi, dan ketakutan bertambah jika mendekati hari Kamis. Karena pada waktu itulah waktu di mana saya pernah mengalami panic attack. Hal itu yang meninggalkan trauma dan membekas di memori otak, dan menyimpan data kalau di jam tersebut adalah waktu yang berbahaya. Dan dengan strategi perubahan pola pikir dan persepsi baru terhadap waktu, ternyata bisa membuat saya terbebas dari rasa takut pada jam-jam tertentu. Kalau teman-teman ada strategi lain silahkan, karena pada video ini saya hanya menyampaikan informasi bahwa dengan cara itulah saya bisa mengatasi ketakutan terhadap waktu tertentu dengan cara tersebut. Kalau teman-teman mau coba pun silahkan, karena ini hanya perubahan pola pikir aja, tidak akan mengganggu ke aspek lainnya, karena saya sudah mengalaminya sendiri, makanya saya buatkan video ini. Ya, hitung-hitung berbagi pengalaman. Dan dengan mengubah pola pikir ini, sensasi teman-teman tidak langsung hilang dalam sehari. Hal ini juga perlu waktu. Mengubah pola pikir juga termasuk mengubah kebiasaan. Untuk mendapatkan kebiasaan baru juga perlu waktu. Intinya praktek aja setiap hari. Pasti akan ada hasilnya. Kalau bingung bisa komen aja teman-teman. Saya bukan dokter, saya bukan pakar atau ahli medis. Saya hanya orang yang pernah mengalami gangguan ini. Dan pada video ini saya hanya membagikan pengalaman saya dalam menaklukkan gangguan kecemasan dan ketakutan terhadap waktu tertentu, yaitu dengan perubahan pola pikir terhadap waktu. Jangan lupa subscribe agar saya terus semangat memberikan edukasi dan pengalaman mengenai anxiety, GERD, dan psikosomatis. Terima kasih.